Ini sepatu yang katanya tuh nyaman banget. Build-nya bagus karena ini sepatu made in USA. Tapi apakah sepatu New Balance 990 V3 ini jadi sepatu paling nyaman yang pernah gua punya? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu New Balance 990 V3. Ini jadi sepatu yang lagi happening banget. Yep, New Balance setiap rilis di Indonesia kayak banyak banget yang ngincer, terus ya banyak banget dipakai juga. Katanya ini jadi salah satu sepatu yang nyaman banget, terutama untuk all day activity. Nah, gue penasaran nih sama sepatu New Balance, terutama untuk seri 990 ini, dan gue penasaran untuk cobain seberapa nyaman sepatunya. Dan di video kali ini sebenarnya tuh gue udah sempet pakai sepatu ini beberapa bulan juga, dan baru gue bikin reviewnya guys. Kemarin gue juga udah sempet review New Balance 990 V5. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja video yang ini. Dan itu sebelum sepatu ini hype guys. Dan sekarang untuk sepatu ini juga gue dapetin dengan harga retail. Gue belinya di Malaysia. Kalau nggak salah harganya kalau dikursin Indonesia sekitar 3,5 atau 3,4. Dan sepatu ini kalau dijual di Indo kayaknya harganya lebih dari itu. Jadi cukup pricey sih memang dari segi harganya. Tapi gue memang selalu suka dari segi build quality-nya, craftsmanship, penggunaan kombinasi material dari sepatu ini menurut gue tuh memang asik banget. Terutama nggak cuma itu aja, tapi dari segi konstruksinya setelah gue pakai sepatu ini beberapa bulan, gue ngerasa sepatu ini ya, dari segi fittingnya mungkin ini yang paling cocok sama orang Indonesia. Mungkin itu sih yang menurut gue bikin nyaman. Karena dengan build sepatu running, gue tuh ngerasa sepatu ini tuh fittingnya ngepas, tapi nggak yang tight banget gitulah guys. Jadi kayak selalu ada ekstra ruang untuk kaki kita tuh expand, untuk gerak, buat kegiatan sehari-hari. Makanya menurut gue tuh sepatu ini tuh nyaman banget. Banyak yang bilang nyaman, menurut gue bukan karena dari cushioningnya aja, tapi dari segi konstruksi uppernya tuh juga penting banget. Salah satu fakta yang cukup unik juga, sepatu running itu build-nya agak beda sama sepatu basket. Karena waktu kita lari, gerakan konstan, lari jauh gitu ya guys, kaki kita tuh bisa melebar di bagian dalam. Jadi kita tuh perlu sepatu yang bisa mengakomodasi hal tersebut. Dan gak cuma itu aja, ini materialnya tuh ngasih ventilasi yang bagus banget. Karena dari segi build-nya ini memang banyak banget material mesh-nya. Dan terlepas dari itu, sisanya kalian akan mendapatkan pigskin material juga di sepatu ini. Jadi suede-nya memang kelihatan kayak lebih depth gitu, dan menurut gue sih ngasih looks yang bener-bener bagus di sepatu ini guys. Selain itu ada beberapa detail reflective material, contohnya di bagian logo New Balance-nya sama di bagian belakang dari sepatu ini yang bertuliskan Made in USA. By the way, sepatu-sepatu zaman sekarang tuh nggak ada yang dibuild dengan perpaduan material sebanyak ini guys. Kayak panelingnya itu banyak banget dan bikin sepatu ini tuh kayak lebih kelihatan depth-nya dengan kombinasi material yang beragam. Itu sih yang asik banget dari sepatu-sepatu klasik. Buat kalian penasaran sama sizingnya juga, sepatu ini menurut gue fit true to size, dan ada tendensi juga untuk turun setengah size di sepatu ini. Jadi fitnya tuh memang agak lebar. Buat kalian yang punya kaki lebar, ini juga menurut gue sih cukup aman untuk beli true to size di sepatu ini. Dan paling bener sebenarnya kalian cobain dulu di toko. Jadi kalian bisa ngedapetin size yang sesuai dengan size kalian masing-masing. Gue sih pakai true to size, aman-aman aja. Dan seperti yang gue bilang tadi, memang dari sizingnya terbilang bener-bener nyaman dan ada ekstra ruang. Jadi nggak kayak tight banget, tapi ya pas aja. Jadi cukup nyaman untuk kegiatan sehari-hari. Terlepas dari itu, dari segi cushioningnya, sepatu ini menggunakan end cap cushioning system, di mana ini merupakan dual density foam. Di bagian depannya kalian akan mendapatkan cushioning yang berasa cukup ringan, dan di bagian yang warna abu-abu ini kalian akan mendapatkan polyurethane rim yang ini berfungsi sebagai fitur support juga dan memberikan comfort untuk keseharian kalian saat menggunakan sepatu ini. Dari segi insole-nya juga menurut gua proper, karena sepatu ini menggunakan polyurethane insole yang terbilang cukup kokoh dan memberikan ekstra kenyamanan di sepatu ini guys. Yang gua rasain sewaktu gua pakai sepatu ini merupakan cushioning system yang terbilang ringan, dan terlepas dari itu juga gampang banget ngedapetin feedback dari cushioningnya. Gak yang empuk-empuk banget, gak yang keras-keras banget juga, menurut gua tuh cukup pas. Dan yang bikin sepatu ini makin nyaman lagi, di bagian bawahnya di sini tuh ada carbon fiber shank plate
yang ini tuh juga ngebantu banget dalam memberikan kalian extra push saat kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Ini yang makanya bikin sepatu ini tuh enak banget sih waktu dipakai. Fitur-fitur ini dikombinasikan dengan fitnya, ini tuh bisa ngebikin sepatu yang menurut gue tuh comfortable untuk all the activity guys. Di bagian bawahnya dari segi traction-nya sendiri, kalian juga akan dapat traction yang tebel banget, dan udah pasti dari segi durabilitasnya sepatu ini aman digunakan sehari-hari. And that's about it guys, initial review untuk sepatu New Balance 990 Fit 3. Menurut gue sepatu ini memang legit banget kalau banyak orang yang ngomong ini merupakan sepatu yang nyaman untuk dijadikan sebagai sepatu sehari-hari. Dari segi build material uppernya, konstruksi cushionnya, menurut gue memang ya bisa dibilang ini salah satu sepatu yang kayak netral tapi ya memang oke banget lah. Terlepas dari itu, kalau kalian tanya apakah ini sepatu paling nyaman yang pernah gue coba, rasa-rasanya sih enggak juga ya guys. Jadi sekian untuk video kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini tuh bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok buat kalian guys. Alright, peace.